Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Lewat video ini saya akan berbagi satu topik terkait teologi ibadah reform yang secara spesifik berbicara tentang sikap jemaat dalam beribadah. Saudara-saudara, pada abad pertengahan sejarah memberikan jejak bahwa gereja mengalami reformasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang reformasi karena ajaran gereja telah mengalami penyimpangan doktrin yang menjauh dari prinsip firman Tuhan. Penyimpangan yang terjadi bahkan telah mempengaruhi jemaat untuk ikut dalam praktek praktis beragama yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Tokoh-tokoh reformasi memperjuangkan pembaharuan yang diikuti dengan reformasi ibadah berupa prinsip-prinsip khotbah, liturgi, nyanyian, dan sakramen. Pada tahun 1645, Directory for Public Worship diterbitkan untuk menjadi salah satu pedoman yang menyatukan prinsip-prinsip teologi ibadah gereja reform. Salah satu bagian yang diringkas adalah terkait sikap jemaat dalam beribadah. Dalam poin ini, jemaat tidak hanya didorong untuk menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian, tetapi bagaimana jemaat dapat melangsungkan ibadah dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan sikap hormat dan rendah hati. Ini artinya reformasi tidak hanya berfokus mendorong jemaat untuk dapat setia menjalankan praktik beribadah, tetapi bagaimana sikap hati dan motivasi seharusnya menjadi landasan ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang benar dan berkenan datang dari sikap hati yang benar. Umat dalam perjanjian lama dalam hukum seremonialnya memiliki batasan-batasan yang jelas bagaimana seharusnya umat datang dan mempersembahkan korban kepada Allah. Kita dapat baca di dalam kitab Imamat 6 ayat 26. Iman adalah mereka yang dikhususkan dan ditabiskan untuk menjadi perantara antara Allah dan umat. Dari prinsip ini kita tahu bahwa betapa kudusnya Allah sehingga umat dalam keberdosaannya tidak dapat dengan serta-merta datang menghampiri Allah yang Maha Kudus. Namun kita tahu bahwa hukum seremonial ini tidak lagi berlaku sampai pada masa perjanjian baru, bahkan kita hari ini. Karena Yesus Kristus telah menjadi pendamai antara kita dan Bapa melalui penebusannya di atas kayu salib. Sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita dilayakkan untuk datang menghampirinya dan mengalami persekutuan yang intim di dalam roh. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 19-22 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk di dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa keleluasaan untuk datang kepada Tuhan seharusnya diikuti oleh sikap hati yang benar, yaitu sikap yang penuh hormat dan sambil mengakui kekudusan dan kemahakuasaannya, serta sikap kerendahan hati sambil kita sama-sama menghayati bahwa kita sebenarnya tidak layak namun dilayakkan untuk datang menghampirinya. Sikap hormat akan membawa kita menghormati Allah melalui setiap item dari peribadatan sebagai bentuk sapaan kita kepadanya dan meresponi panggilan Allah bagi kita sehingga tidak ada bagian yang tidak penting sepanjang ibadah berlangsung. Sedangkan datang dengan kerendahan hati menolong kita untuk dapat meresponi dengan benar panggilan dan sapaan Allah bagi kita sepanjang ibadah. Dengan demikian biarlah setiap narasi liturgi dan firman saat beribadah menyatu menjadi satu narasi kehidupan yang dapat kita aplikasikan setiap hari. Oleh karena itu saudara-saudara, implikasinya bagi kita sebagai orang percaya adalah mari kita memandang hari Sabat bukan sekedar sebagai hari yang patut kita jalankan, tetapi mempersiapkan hati untuk datang beribadah adalah hal yang pantas dan patut kita perjuangkan dan usahakan. Menjaga hati dimulai dari kehidupan keseharian kita dengan terus menjaga kehidupan relasi dengan Tuhan. Hanya dengan menjaga keintiman dengan Kristus, sikap hormat dan kerendahan hati itu bertumbuh di dalam hati kita.
Dan yang berikut saudara-saudara, hal praktis yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Kristus saat beribadah, yaitu datanglah ke gereja sebelum ibadah berlangsung. Hindarilah untuk datang terlambat, fokus sepanjang ibadah, menaruh hati yang fokus pada Allah, hindari komunikasi yang tidak perlu, apalagi bermain gadget, tidur, dan lain sebagainya. Kiranya lewat bagian ini kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan beribadah kita setiap minggu. Tuhan memberkati.